bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Kecerdikan membawa pembaharuan dalam diri. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Jumat 4 November 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Magda PRR, dan renungan akan bersama Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita mempersiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan anugerah kehidupan yang masih saja Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tanamkanlah semangat, rasa tanggung jawab, tekun dan setia dalam diri kami masing-masing untuk menjalankan setiap tugas yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bimbinglah kami selalu agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan tugas kami masing-masing. Keluhuran nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu,
sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kecerdikan membawa pemaharuan dalam diri. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Sejagat memperingati pesta Santo Carolus Borromeus Uskup. Di dalam kehidupannya, ia berjuang dengan gigih untuk memperbaiki situasi gereja dan negaranya pada zaman itu. Di mana dalam bacaan suci hari ini, Santo Lukas melukiskan kepada kita tentang Yesus yang memuji bendaharanya yang tidak jujur, di mana bukan ketidakjujurannya yang ditentukan oleh Tuhan, melainkan kecerdikannya untuk menjamin hidupnya ketika dia dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang bendahara. Para sahabat yang terkasih, kisah tentang bendahara yang tidak jujur ini disampaikan oleh Tuhan kepada kita sebagai seorang pengikut Kristus, agar sama seperti bendahara tersebut, di mana kita pun cerdik untuk melihat hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjamin masa depan kita kelak saat hidup kita di dunia ini akan berakhir. Di mana kecerdikan kita terletak pada sikap dan perilaku hidup dalam menghadapi ketidaktentuan waktu berakhirnya masa hidup kita di dunia ini. Dan tugas kita tetap setia menunggu kapan saat itu tiba, dan jika lebih baik, jika kita setia untuk hidup sebagai pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dan bila saat itu tiba, kita layak mendapat tempat yang bahagia di surga bersama Allah Bapa. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita semua dalam seluruh hari ini, dalam tugas dan aktivitas kita masing-masing. Semoga masing-masing kita senantiasa tekun dan setia, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa, mohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan untuk orang-orang muda di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa selalu membimbing dan menyertai mereka, agar mereka senantiasa tetap setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka, teristimewa dalam menempuh masa pendidikan mereka. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para pekerja yang bekerja di tanah perantauan. Kita mohon semoga Tuhan selalu membimbing dan menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan saat ini senantiasa membawa berkat untuk keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.